Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalah Aidin. Perkenalkan, nama saya Dekawanti. Di sini kami akan menjelaskan perhitungan dari soal yang Ibu berikan. Baik, kita masuk di soal pertama, yaitu persaingan sempurna petani beras. Ketahui harga pasar atau P sama dengan 50, fungsi biaya total atau total cost sama dengan 200 ditambah 10 Q ditambah Q kuadrat. Dalam persaingan pasar sempurna berlaku kondisi P sama dengan MC. Lalu kita mencari nilai MC. MC sama dengan selisih total cost dibagi selisih Q sama dengan 10 ditambah 2 Q. Lalu setelah itu kita samakan dengan harga. Harga sama dengan 50. Sama dengan lagi 10 ditambah 2 Q. Lalu turun 2 Q sama dengan 40. Lalu turun Q sama dengan 20. 20 ini didapatkan dari pembagian 40 per 2 atau 2 Q itu 2-nya pindah ruas di bawah 40. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi output optimal sama dengan 20 unit dan harga pasar atau yang ditentukan pasar sama dengan 50. Lalu kita mencari keuntungan maksimum. Pendapatan total atau TR sama dengan P kali Q. P-nya itu 50, Q-nya itu 20. Jadi 50 dikali 20 sama dengan 1000. Mencari biaya total, rumusnya yaitu TC sama dengan 200 ditambah 10 dalam kurung 20 ditambah 20 pangkat 2. Turun sama dengan 200 ditambah 10 dikali 20 sama dengan 200, lalu ditambah 20 kuadrat 2 sama dengan 40. Jadi 200 ditambah 200 ditambah 400 sama dengan 800. Lalu kita mencari keuntungannya. V sama dengan TR dikurang TC atau total revenue dikurang total cost sama dengan 1000 dikurang 80 sama dengan 200. Jadi keuntungan maksimum yang kita dapatkan adalah 200. Soal yang kedua yaitu monopoli. Contoh kasus tentang penggilingan beras. Permintaan P sama dengan 80 dikurang 2 Q. Biayanya itu total cost sama dengan 200 ditambah 10 Q ditambah Q kuadrat. Yang pertama itu kita menentukan output dan harga yang memaksimalkan keuntungan. TR sama dengan P dikali Q sama dengan dalam kurung 80 dikurang 2 Q. Q sama dengan 80 Q kurang 2 Q kuadrat. MR sama dengan selisih TR per selisih Q sama dengan 80 dikurang 4 Q. MC sama dengan 10 ditambah 2 Q. Untuk menentukan kondisi maksimum laba, MR sama dengan MC. 80 dikurang 4 Q sama dengan 10 ditambah 2 Q. 70 sama dengan 6 Q. Q sama dengan 11,67. Harga yang didapatkan yaitu P sama dengan 80 dikurang 2 dalam kurung 11,67 sama dengan 56,66. Yang kedua, keuntungan maksimum. TR sama dengan 56,66 dikali 11,67 kira-kira sama dengan 661,1. TC sama dengan 200 ditambah 10 dalam kurung 11,67 ditambah 11 dalam kurung 11,67 pangkat 2. TC kira-kira sama dengan 200 ditambah 116,7 ditambah 136,2 sama dengan 452,9. Pi sama dengan 661,1 dikurang 452,9 sama dengan 208,2. Jadi keuntungan maksimum yang didapatkan yaitu kira-kira sama dengan 208,2. Baik, kita lanjut di soal nomor 3, yaitu persaingan monopolistik dengan kasus beras merek lokal. Diketahui permintaan P sama dengan 70 dikurang 1,5 Q. Biaya atau TC sama dengan 200 ditambah 10 Q ditambah Q pangkat 2. Lalu kita mencari output dan harga optimalnya. TR sama dengan dalam kurung 70 dikurang 1,5 Q. Q sama dengan turun 70 Q dikurang 1,5 Q pangkat 2. Karena 70 dikurang 1,5 Q itu
dikali Q, jadi dia berpangkat 2. Lalu NR-nya sama dengan 70 dikurang 3 Q. Dan MC-nya sama dengan 10 ditambah 2 Q. Lalu kita setarakan MR sama dengan MC. MR-nya itu 70 dikurang 3 Q sama dengan 10, sama dengan MC-nya itu 10 ditambah 2 Q, turun 60 sama dengan 5 Q. Turun lagi Q sama dengan 12. 12 ini didapatkan dari 60 dibagi 5. Lalu kita mendapatkan harga sama dengan P sama dengan 70 dikurang 1,5 dalam kurung 12 sama dengan hasilnya itu 52. Lalu kita mencari keuntungan maksimum. Rumusnya itu TR sama dengan harga dikali Q. Harganya itu kita ketahui 52 dikali Q-nya 12. Jadi 52 dikali 12 sama dengan 624. Lalu TC sama dengan total cost sama dengan 200 ditambah 120 ditambah 144 sama dengan 464. Lalu kita mencari V-nya sama dengan TR dikurang TC. TR yang kita ketahui yaitu 624 dikurang TC. TC itu 464. 624 dikurang 464 sama dengan 160. Kemudian soal yang keempat yaitu oligopoli. Diketahui permintaan pasar P sama dengan 80 dikurang dalam kurung QA ditambah QB. Biaya PC A sama dengan 10 QA ditambah Q kuadrat A. PC B sama dengan 10 QB ditambah Q kuadrat B. Yang pertama kita mencari output keseimbangan Cournot. Fungsi reaksi masing-masing perusahaan. QA sama dengan 70 dikurang QB per 2. Kemudian QB sama dengan 70 dikurang QA per 2. Karena simetris, QA sama dengan QB. QA sama dengan 70 dikurang QA per 2. Kemudian 2QA sama dengan 70 dikurang QA. 3QA sama dengan 70. QA sama dengan QB sama dengan 23,33. Total output yang didapatkan yaitu Q sama dengan 46,66. Harga pasar sama dengan P sama dengan 80 dikurang 46,66 sama dengan 33,34. Yang kedua, menentukan keuntungan maksimum. Pendapatan masing-masing TR sama dengan 33,34 dikali 23,33 sama dengan 777,9. Biayanya yaitu TC sama dengan 10 dalam kurung 23,33 ditambah dalam kurung 23,33 kuadrat. TC sama dengan 233,3 ditambah 544,3 sama dengan 777,6. Q sama dengan 777,9 dikurang 777,6 sama dengan 0,3. Jadi keuntungan masing-masing perusahaan yaitu kurang lebih dari 0,3. Baik, kita lanjut di nomor 5 yaitu analisis sintesis dari keempat contoh kasus sebelumnya. Perbedaan tingkat harga dan keuntungan pada keempat kasus beras tersebut terjadi karena perbedaan struktur pasar. Meskipun komoditas dan struktur biayanya relatif sama, pada pasar persaingan sempurna, produsen tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena jumlah penjual sangat banyak. Sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan keuntungan cenderung normal. Pada pasar monopoli, hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai pasar, sehingga perusahaan memiliki kekuatan penuh dalam menentukan jumlah output dan harga, yang menyebabkan harga lebih tinggi dan keuntungan lebih besar. Sementara itu, pada persaingan monopolistik, perusahaan masih memiliki sedikit kekuatan pasar karena adanya diferensiasi produk. Namun, persaingan antar banyaknya perusahaan membuat keuntungan tidak sebesar monopoli. Pada oligopoli, khususnya model Cournot, tingkat harga dan keuntungan sangat dipengaruhi oleh strategi dan keputusan perusahaan pesaing, sehingga berada di antara monopoli dan persaingan sempurna. Dengan demikian, meskipun produk dan biaya hampir sama, kekuatan pasar dan tingkat persaingan menjadi faktor utama yang menyebabkan perbedaan harga dan keuntungan. Lanjut ke soal yang keenam yaitu tentang mengapa permintaan tenaga kerja perusahaan disebut sebagai permintaan dominan.
kerja oleh perusahaan disebut sebagai permintaan turunan karena tenaga kerja tidak diminta secara langsung untuk dikonsumsi, melainkan dibutuhkan untuk menghasilkan output. Artinya, perusahaan memperkerjakan tenaga kerja bukan karena ingin tenaga kerjanya itu sendiri, tetapi karena tenaga kerja tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa yang bisa dijual di pasar. Oleh karena itu, besarnya permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada permintaan terhadap output yang dihasilkan. Jika permintaan rumput laut pasar meningkat dan harga output naik, maka nilai produk marginal tenaga kerja ikut meningkat, sehingga perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan output menurun, maka permintaan tenaga kerja juga akan berkurang. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja disebut permintaan turunan karena diturunkan dari permintaan barang yang diproduksi. Yang kedua yaitu menentukan tenaga kerja optimal saat harga naik. Diketahui fungsi produksi T sama dengan 10L dikurang L42. Produk marginal tenaga kerja MPL sama dengan 10 dikurang 2L. Harga output barunya yaitu P sama dengan 40 juta. Nilai produk marginal VMPL sama dengan MPL dikali P sama dengan dalam kurung 10 dikurang 2L dikali 40. Upahnya itu wage sama dengan 1,5. Kondisi optimal dalam kurung 10 dikurang 2L dikali 40 sama dengan 1,5. 400 dikurang 80L sama dengan 1,5. 80L sama dengan 398,5. L sama dengan 4,98, kira-kira tak hingga 5. Jadi tenaga kerja optimal baru yaitu sama dengan 5 orang.